Oke, kita lanjutkan perbincangan Bang Freddy. Tadi sebelum jeda saya tanya begitu ya. Ini Bang Adit bilang tadi statementnya tepat waktu begitu. Ketika algoritmanya lagi turun, Pak Jokowi ngomong statement ini langsung naik lagi. Tanggapan Anda? Ya, saya sebetulnya sepakat dengan Mas Adi. Jadi memang setiap serangan itu juga bisa berdampak positif ketika itu dimanfaatkan, tanda kutip. Pak Jokowi juga pasti sering melakukan itu. Ya, Pak Jokowi pernah mengatakan kepada kami, misalnya contoh Amin Rais. Ya, ketika Amin Rais ini terus menyerang Pak Jokowi, justru simpati kepada Pak Jokowi itu naik. Tapi dalam konteks terakhir-terakhir ini, ya saya perlu sampaikan bahwa bukan Pak Jokowi yang meng-create. Ya, bukan Pak Jokowi yang menciptakan isu, tetapi Pak Jokowi berusaha mengambil tanda kutip manfaat dari situ, khususnya untuk popularitas. Itu seperti dikatakan Mas Adi tadi, itu sah-sah saja bagi seorang politisi. Betul. Iya, jadi cuman yang mau disampaikan Pak Jokowi dalam konteks ini adalah bahwa memang pertarungan ini dia mau menjelaskan juga kepada publik, mungkin juga dalam artian tadi ini serangan negatif mau diambil juga simpati positifnya. Jadi sebagai seorang politisi sah-sah saja Pak Jokowi memainkan itu, bahwa tetapi ini kan realitasnya seperti ini. Seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi, memang serangan terus-menerus menghantam beliau. Dan kemarin-kemarin tadi beliau mengatakan sedang sakit, diem, ya ada 2 minggu lebih itu. Nah mungkin ini momentumnya juga kembali mengambil simpati publik. Nah itu jadi menurut saya sah-sah saja lah. Jadi seorang politisi, tetapi yang mau disampaikan Pak Jokowi sekali lagi adalah memang ini agenda besar untuk 2029. Ya tadi saya mengatakan ya, walaupun ada koalisi di sini, koalisi Indonesia Maju, ya banyak partai-partai, tetapi tokoh sentralnya ya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ditambah dengan Pak SBY, tapi tokoh sentralnya ini ketika ini berhasil dipecah, diadu domba, maka pemerintahan akan lemah. Tapi mungkin nggak statement Pak Jokowi ada agenda besar ini membuat publik akhirnya terkecoh, tidak lagi fokus kepada ijazah palsu, tapi agenda besarnya yang dicari-cari publik nantinya? Oh tidak. Ini kan pasti rame lagi ijazah palsu ini. Karena proses sudah masuk penyidikan. Ketika nanti diumumin tersangka, ini akan naik lagi. Ketika persidangan, ini akan naik lagi. Nah, cuman kan pertarungannya seperti kata Mas Adi tadi. Bagaimana ya isu yang tadinya negatif menyerang ini untuk Pak Jokowi akan menjadi positif. Sehingga popularitasnya semakin meningkat, kemudian kesukaan masyarakat kepada Pak Jokowi terus meningkat juga, kembali meningkat. Itulah yang mau dimainkan Pak Jokowi dalam hal ini. Dan itu sah-sah saja, gitu loh. Oke, baik. Bang Ahmad, gimana? Kalau pihak Anda akan memanfaatkan isu ini? Saya bicara hukum saja, begitu. Dan kalau kita bicara tentang downgrade, siapa sih yang mendowngrade? Coba ingat laporan saudara Joko Widodo 30 April 2025 lalu di Polda Metro Jaya. Dulu itu kan hanya 4 orang yang dilaporkan. Tapi kemarin 2 hari yang lalu kami mendapatkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Justru terlapornya makin banyak lah. Kami mendapat pesan dari laporan itu. Oh, ini saudara Jokowi mau perang bubat ini, mau perang semesta. Kenapa? Bukan hanya Egy Sujana ya, ada lagi nama sampai Abraham Samad pun jadikan terlapor. Ada Damai Hari Lubis jadi terlapor. Ada Rustam Effendi jadi terlapor. Ada Kurnia Triyono itu jadi terlapor. Selain Roy Suryo, Tifa dan Rizal Fadilah. Jadi pesan politiknya, oh ini mau perang habis-habisan tapi melawan rakyatnya sendiri, yang semestinya dia bisa cegah itu dengan cara menunjukkan ijazah aslinya, yang itu akan merecovery nama baiknya yang tadinya dia dianggap ya dinistakan, dihinakan, direndahkan karena ijazahnya palsu, balik menjadi dimuliakan, ya ditinggikan karena ternyata dia punya ijazah asli. Lah kalau kita kembalikan kepada sikap politik saudara Joko Widodo yang enggan menunjukkan ijazah aslinya dengan dalih hanya akan ditunjukkan kepada pengadilan, sementara beberapa pengadilan perdata di NU tidak bisa masuk ke pokok perkara. Siapa yang berusaha mendowngrade saudara Joko Widodo? Tindakan saudara Joko Widodo sendiri yang tidak mau segera dan serta-merta menyelesaikan. Dan siapa yang mau cari benefit dari kasus ini? Tentu siapa yang ingin mengulur-ngulur. Loh, kalau dari kami, ya klien-klien kami, kalau saudara Jokowi nunjukin ijazah aslinya, dicek sudah asli, selesai. Bahkan siap bertanggung jawab begitu. Coba, siapa yang mendowngrade Pak Jokowi yang mendowngrade sendiri kalau kata Bang Ahmad? Saya tanggapi sedikit. Jadi Pak Jokowi tidak ada melaporkan nama-nama yang
Disebutkan tadi. disebutkan tadi. Ini sudah masuk dalam proses penyidikan. Oke. Berkembang, ada ditemukan dugaan tindak pidana di situ, ada pidananya di situ. Nah, kemudian penyidik dalam hal ini di dalam pemeriksaan yang sudah puluhan mungkin ratusan saksi dan banyaknya video, penyidik menemukan bahwa tindak pidana ini diduga dilakukan oleh nama yang disebut tadi. Oh, oke. Jadi itu bukan laporan Pak Jokowi, laporan ini saya kasih contoh. Kami pernah menyatakan, bagaimana dengan Riza Fadila, Pak? Oh, enggak. Kan mereka itu, beliau itu bersama TPUA itu datang ke rumah Pak Jokowi rame-rame, diterima Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan Oke, begitu Bang Ahmad. Enggak, sebentar, ini saya keliru. sampaikan Riza Fadila. Kenapa Pak Riza Fadila nggak dilaporkan? Oh, enggak. Beliau baik-baik saja datang-datang ke rumah saya, Oke, sopan. baik. Jadi memang yang tadi beliau sebutkan itu Keliru. bukan yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, tetapi itu perkembangan hasil penyidikan. Saya tanggapi. Kemudian saya tanggapin sedikit lagi Singkat saja, kita ke- masalah downgrade tadi, Iya. masalah publik saja tidak percaya kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah itu ini akan berhenti. Jadi itu bahkan akan dipakai lagi untuk membangun narasi-narasi berikutnya atau ketidakpercayaan berikutnya. Jadi kenapa Pak Jokowi harus di pengadilan, walaupun nanti mereka tidak terima, tetapi setidaknya yang memutuskan Baik. itu lembaga yang resmi. Baik. Oke. Nah, itulah membangun negara itu tidak bisa dibangun di atas basis suudzon. Ini kan sudah suudzon duluan. Belum ditunjukkan sudah suudzon, prasangka buruk, publik akan A, B, C. Kan ini suudzon. Yang kedua, 310, 311 KP itu delik aduan limitatif, dibatasi orangnya siapa, yang dicemarkan siapa. Nama-nama itu walau tidak muncul dari saudara Jokowi, dari kuasa hukumnya dalam bentuk inisial. Inisialnya ada 4 orang. Kemudian laporan dari banyak Polres yang dikonsolidasi ke Polda, itu juga geng-gengnya Jokowi. Kita tahu itu semuanya pendukung Jokowi. Seperti beliau ini yang katanya tadi pasang badan juga untuk Jokowi. Jadi Jokowi, gola batu zon, dugaan kuat Jokowi sudah tahu bahwa perkembangannya, penyelidikannya akan demikian-demikian. Tapi dia membiarkan itu terjadi. Berarti memang saudara Jokowi yang mau perang bubat dengan rakyatnya. Dan kalau ya itu yang terjadi, ya wajar rakyat membela diri. Orang bertanya tentang ijazah presidennya 10 tahun, tapi kenapa dijawab dengan perang bubat? Yang kedua terkait Wapres Gibran. Persoalannya itu kan bukan pada sikap rakyat, tapi proses prosedur dan tahapan Gibran naik. Loh, sudah ada loh pernyataan Ferry Amsari. Putusan MK 90 itu tidak ada pembuktian. Sayangnya, putusan MK itu final and binding. Tidak ada koreksi terhadap proses prosedur yang sudah diputus oleh MK. Lalu ada purnawirawan jenderal yang dia punya suasana kebatinan galau dengan kondisi bangsa dan negaranya, punya sikap keprihatinan, kemudian menyampaikan 8 poin sikap, salah satunya adalah dengan pemakzulan Gibran. Dan secara konstitusi, pemakzulan itu hal yang biasa dan tidak perlu satu paket. Presiden dimakzulkan bisa, wapresnya saja bisa. Dan hari ini ketika wacana pemakzulan itu diterima oleh publik, ya ini berarti aspirasi publik juga. Jadi saudara Jokowi juga harus menerima bahwa ada aspirasi lain yang tidak sependapat dengan pandangan politiknya, sehingga tidak perlu baper. Perasaan politik saya, ini ada yang ingin mendowngrade saya. Lah, yang mendowngrade itu dirinya sendiri. Coba kita bicara perasaan politik rakyat 10 tahun. Berapa ribu triliun ya hutang yang diwariskan Jokowi? Coba perasaan politik rakyat bagaimana? Kita kembali ke tema Berapa kriminalisasi yang terjadi di era Jokowi, ditangkap-tangkapi sampai terakhir ya legacy polisi yang brutal ya itu terjadi di era Jokowi. Dan hari ini masih ada sisanya. Penangkapan pun dilakukan secara brutal. Contohnya Charlie Chandra begitu. Baik, Bang Adi, ini beberapa kali tadi dikatakan bahwa Pak Jokowi baper begitu. Anda ngelihatnya gitu gak sih? Atau ini memang yang saya tidak punya strategi? Saya tidak punya penilaian apapun ya. Tapi setiap orang itu memang mesti punya sikap terkait apapun yang sedang berkembang. Per hari ini ya Pak Jokowi rakyat biasa. Bahwa 10 tahun yang lalu pernah jadi presiden 2 periode iya. Jadi mungkin kalau ada sesuatu yang kurang oke, tidak happy dan tidak nyaman pasti bereaksi. Dan reaksi itu kan tidak mesti harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi, tapi melalui relawan dan para pendukung-pendukungnya yang bermunculan di banyak tempat ya. Jadi bagi saya ini adalah hal biasa. Cuman yang selalu menjadi tanda tanya saya itu, kok rasa-rasanya kok masih Pak Jokowi itu sedang masih berkuasa. Jadi serangannya itu masih cukup kuat dan masih agresif ya. Kalau saya selalu mengatakan paling penting ke depan PR kita itu adalah bagaimana persoalan ekonomi, tentang kemiskinan dan kesejahteraan. Bahwa ini penting sih oke. Tapi jangan sampai energi kita kan habis untuk urusan kayak gini misalnya. Itulah yang saya sebutkan. Kenapa sebenarnya
untuk hal-hal yang semacam ini saya tidak terlampau expose ya untuk berkomentar terlampau jauh. Karena ini adalah pertarungan politik yang bukan hanya terjadi hari ini bisa panjang ini. Bahkan bisa melampaui 2029, bisa 2035, 304 sekian lah macam-macam. Ini panjang ceritanya karena ini kan pertarungan antar lebah sebenarnya. Kalau saya mau sebut, ini istilah yang saya sengaja untuk munculkan. Jadi siapapun yang diserang ini pendukungnya banyak. Misalnya mengkritik Pak Jokowi, muncul semua para pendukungnya membela. Begitupun dengan TPUA, kalau kemudian muncul serangan balik, juga muncul para pendukung yang saya kira per hari ini juga memberikan pembelaan-pembelaan cukup luar biasa. Oleh karena itu, ini yang saya kira tidak akan berkesudahan. Ya memang kita tunggu proses hukum yang saat ini sedang terjadi. Itu pun juga nggak ada jaminan akan dipercaya 100%. Pengadilan pun juga akan ditanyakan, bener apa enggak nih gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya.